Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga baik dan sehat selalu ya. Amin. Nah, sekarang kita ada di hari yang baru, hari Senin, tentu dengan materi pembelajaran yang baru pula. Untuk hari Senin ini, kita masuk di tematik 6A, subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Itu ada di buku tematikmu halaman 67 sampai 75. Oke, sekarang boleh dibuka bukunya halaman 67 sampai halaman 75. Seperti biasa anak-anak teacher, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak teacher jangan lupa untuk membaca Alkitab dan jangan lupa untuk berdoa, minta hikmat sama Tuhan supaya diberikan kepintaran, apa materi yang kita pelajari hari ini anak-anak teacher boleh mengerti dengan baik. Ya nak? Oke, sudah following the Bible dan sudah berdoa, maka kita mulai pelajarannya sekarang. Nah, buka bukumu halaman 67. Sebelum kita bahas materi hari ini, teacher mau review dulu atau teacher mau bahas dulu materi yang kita pelajari di hari sebelumnya. Masih ingatkah anak-anak teacher apa yang kita pelajari di pembelajaran 3 dan 4 nak? Masih ingat? Iya, di pembelajaran 3 kita sudah belajar tentang perbedaan perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Masih ingat kan nak? Nah, di pembelajaran 4 kita juga sudah belajar tentang bagaimana pengamalan sila-sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran 5. Buka bukunya halaman 67. Nah, di halaman 67, pembelajaran 5, di situ kita diminta untuk membahas pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi. Nah, teacher mau ulang dulu apa itu pengertian kondisi geografis. Sebenarnya nak, pengertian kondisi geografis ini sudah pernah teacher sampaikan di video-video sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, teacher ulangi di sini supaya kalian lebih ingat lagi, oke? Nah, apa itu kondisi geografis? Kondisi geografis adalah suatu keadaan permukaan bumi pada suatu wilayah tertentu. Ingat ya, kondisi geografis adalah suatu keadaan permukaan bumi pada suatu wilayah tertentu. Contohnya ada letak, ada luas, ada lokasi, dan ada wilayah. Itu namanya kondisi geografis. Berarti kondisi geografis itu segala kenampakan alam yang ada di permukaan bumi. Nah, sekarang kita lihat apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang ada di dalam masyarakat yang melibatkan uang atau pertukaran produk atau layanan jasa. Ingat ya nak, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang ada dalam masyarakat yang melibatkan uang atau pertukaran produk atau layanan jasa. Nah, di dalam kegiatan ekonomi terdapat 3 komponen atau terdapat 3 kegiatan dalam ekonomi. Yang pertama itu ada namanya produksi. Masih ingat ini sudah pernah kita bahas di kelas 4. Produksi maksudnya menghasilkan atau mengolah. Contohnya kayak tetanggamu ada yang jualan kue, dia membuat kue. Berarti si ibu tersebut sudah melakukan kegiatan produksi. Produksi, ingat ya nak, maksud dari produksi adalah menghasilkan atau mengolah. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebutlah itu dengan apa? Masih ingat? Iya, disebut dengan produsen. Yang kedua ada namanya distribusi atau menyalurkan. Contoh dari distribusi atau menyalurkan ini misalnya kayak ada warung di dekat rumahmu, warung tersebut jualan, katakan dia jualan es krim, katakan dia jualan es krim Walls. Nah, es krim Walls dijualnya dia sudah termasuk distributor atau distribusi. Karena es krim Walls tadi kan berasal dari pabrik yang besar. Pabrik yang besar itu menyalurkan kepada warung yang kecil tersebut menyalurkan kepada si konsumen atau kepada si pembeli. Ingat ya nak, kalau produksi itu menghasilkan, kalau distribusi itu menyalurkan. Paham ya? Nah, selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Konsumsi maksudnya yaitu menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Kalau orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen.
Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Kalau konsumsi maksudnya yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Kayak mana ya teacher maksudnya menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang? Contohnya teacher kasih nih. Misalnya contohnya Feodora. Feodora dia makan nasi. Makan nasi di sini dia bukan mengurangi nilai guna suatu barang tapi menghabiskan. Karena kalau kita makan nasi goreng pagi ini kan sudah pasti nilai guna si nasi goreng tadi sudah habis. Gak bisa dong kita makan nasi goreng sudah kita kunyah, kita lepeh lagi, nanti aku makan lagi lah besok. Bisa nggak nak? Tidak bisa. Karena makanan minuman itu termasuk menghabiskan nilai guna suatu barang. Kamu makan nasi goreng sampai habis, itu sama dengan kamu menghabiskan nilai gunanya. Tidak ada lagi nilai gunanya. Paham ya nak? Hanya sekali makan. Ingat ya, menghabiskan itu biasanya menghabiskan nilai makanan atau menghabiskan nilai minuman. Kalau mengurangi nilai guna bagaimana contohnya? Kalau mengurangi nilai guna contohnya nih Stephen. Stephen dia punya sepatu. Apakah sepatu yang dipakai Stephen hari ini langsung dibuangnya? Nggak bisa lagi dipakai untuk hari-hari yang akan datang. Tidak, karena pemakaian sepatu di sini dia bukan menghabiskan nilai guna, tapi dia mengurangi. Kenapa dibilang mengurangi? Karena sepatunya masih bisa dipakai lagi. Hari ini dipakai, bulan depan pun masih bisa dipakai. Cuman mengurangi nilai guna di sini seperti apa? Contohnya, Stephen ada sepatu baru. Sepatu barunya ini kita pakai di bulan pertama, dia masih bagus sepatunya. Di bulan kedua kita pakai, masih bagus walaupun nilai gunanya sudah mulai berkurang. Misalnya sepatunya bawahnya sudah mulai tipis. Ternyata di bulan ketiga bawah sepatunya itu sudah bolong. Di bulan keempat di bawah sepatunya itu sudah mulai bolong besar. Artinya apa? Kalau mengurangi nilai guna, dia membutuhkan waktu yang jangka yang cukup lama untuk bisa ditukarkan dengan barang yang baru. Paham ya nak? Kalau mengurangi itu artinya dia butuh jangka waktu yang lama untuk menghabiskan nilai guna suatu barang tersebut. Biasanya kalau mengurangi nilai guna ini ada pada benda, contohnya sepatu, contohnya tas. Sedangkan menghabiskan nilai guna barang ini biasanya terdapat pada makanan ataupun minuman. Sampai sini paham ya nak, apa itu kondisi geografis dan apa itu kegiatan ekonomi? Bisa dipahami ya. Nah sekarang kita lihat apa sih pengaruh keadaan geografis terhadap kegiatan ekonomi. Coba lihat di bukumu halaman 67. Oke, sudah dibuka bukunya halaman 67. Nah, sebelum kita masuk ke gambar, kondisi geografis berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, kegiatan ekonomi juga berhubungan dengan kondisi geografis. Jadi anak teacher, kondisi geografis dan kegiatan ekonomi itu saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya nih, di sini ada petani garam. Petani garam di sini termasuk kegiatan ekonomi yang mana petani garam ini biasanya terdapat pada daerah yang memiliki kondisi geografis, misalnya di daerah pantai. Ingat ya nak, kondisi geografis mempengaruhi kegiatan ekonomi. Karena masyarakat yang tinggal di daerah pantai dekat dengan laut, maka kegiatan ekonominya otomatis berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Contohnya yaitu petani garam. Mungkin gak nak, orang yang tinggal di daerah pantai pekerjaannya kantoran atau pekerjaannya itu industri? Kan tidak mungkin. Karena dia tinggal di kondisi geografis pantai dekat laut, maka kegiatan ekonominya pun akan selalu berhubungan dengan laut. Paham ya? Nah, yang kedua di sini ada gambar kebun teh. Kebun teh biasanya ada di mana, anak teacher? Dataran rendah atau dataran tinggi? Masih ingat nggak? Iya, kebun teh itu ada di dataran tinggi. Nah, karena masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, maka kegiatan ekonominya adalah perkebunan teh. Karena teh cocok bisa tumbuh apabila ia berada di kawasan dataran tinggi. Mungkin gak nah orang yang tinggal di dataran tinggi pekerjaannya sebagai nelayan? Mungkin gak? Tidak mungkin. Karena sudah pasti orang yang bekerja sebagai nelayan kondisi geografisnya
di daerah pantai. Karena kondisi geografisnya di daerah pantai, maka kegiatan ekonominya adalah nelayan. Sampai sini paham ya nak, apa pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi? Contoh yang ketiga, di sini ada pabrik. Pabrik atau pekerja industri biasanya adalah pekerjaan orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan atau dataran rendah. Contohnya kayak di Batam. Di Batam mayoritas pekerjaan penduduknya adalah di sektor industri atau di sektor pabrik. Teacher tanya, pernah nggak nak kamu lihat orang-orang di sekelilingmu ada yang bekerja sebagai petani padi ya? Ada nggak yang bekerja sebagai petani padi? Pasti tidak pernah. Tidak pernah kita jumpai orang di Batam bermata pencarian sebagai petani padi. Kenapa ya tidak ada orang Batam yang bekerja sebagai petani padi? Ya itu tadi, karena kondisi geografisnya. Karena kondisi geografis di Batam itu dataran rendah, kemudian dia perkotaan, tidak bisa tumbuh padi di Batam, maka otomatis mata pencarian atau kegiatan ekonomi masyarakatnya itu bukan petani padi, tapi bekerja di sektor industri atau di sektor pabrik. Paham ya nak? Jadi kondisi geografis itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Kalau dia tinggal di daerah pantai, mata pencariannya ya nelayan, petani garam atau penjual souvenir, ya. Kemudian, kalau dia tinggal di dataran tinggi, berarti mata pencariannya petani atau tukang kebun teh atau petani sayur, ya kan nak? Nah, kalau dia tinggalnya di daerah perkotaan, otomatis kegiatan ekonominya di sektor industri atau di sektor pabrik. Sampai sini paham ya nak? Nah, sekarang kita lihat kondisi ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, kemarin kita sudah bahas negara-negara ASEAN yang terdiri dari 10 negara ini, rata-rata negaranya adalah negara agraris. Masih ingat nggak apa itu negara agraris? Iya, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Nah, sebagai petani dalam artian berarti memanfaatkan tanah untuk mencari uang. Paham ya nak? Nah, sekarang kita lihat di negara-negara ASEAN, walaupun ada 8 negara yang bermata pencarian sebagai petani, sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, ada loh 2 negara yang mata pencarian utama penduduknya itu bukan petani. Negara apa itu anak teacher? Iya, 2 negara yang mata pencarian penduduknya tidak sebagai petani yaitu Brunei Darussalam dan juga ada Singapura. Nah, Brunei Darussalam dan Singapura adalah 2 negara di Asia Tenggara yang termasuk negara kaya. Kenapa dikatakan kaya? Karena Brunei Darussalam memiliki banyak minyak bumi, cadangan minyak bumi dan gas alam. Sedangkan Singapura kenapa dikatakan negara yang kaya? Karena dia sektor mata pencarian penduduknya itu bukan lagi pertanian, tapi sudah di industri, sudah di bidang perbankan dan juga sudah di sektor jasa. Negara yang mayoritas atau negara yang kebanyakan penduduknya itu bermata pencarian sebagai di sektor industri, di sektor pelayanan jasa dan di sektor perbankan itu sudah termasuk negara maju. Sedangkan negara-negara yang masih mengutamakan atau mengandalkan sektor pertanian itu masih dikategorikan sebagai negara-negara berkembang. Nah, walaupun Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara ini letaknya berdekatan, tapi pasti ada perbedaannya. Walaupun antara Indonesia dengan Malaysia letaknya berdekatan, pasti ada perbedaannya. Walaupun antara Thailand dengan Filipina letaknya berdekatan, pasti ada perbedaannya. Baik itu perbedaan dari segi sosial, baik itu perbedaan dari sumber daya alam, baik itu perbedaan dari segi kebudayaan. Ingat ya nak? Masih ingat ya? Nah, sekarang kita lihat bukumu halaman 69. Di halaman 69, membuat patung dengan teknik dan bahan tertentu. Negara-negara Asia Tenggara adalah negara-negara yang terletak di garis khatulistiwa. Masih ingat nggak? Kalau negara-negara yang terletak di garis khatulistiwa memiliki keuntungan. Keuntungannya apa ya kalau negara itu berada di sepanjang garis khatulistiwa? Masih ingat nak? Iya, kalau negara tersebut terletak di sepanjang garis khatulistiwa, negara tersebut memiliki kondisi geografis yang subur.
Negara-negara ASEAN terletak di sepanjang garis khatulistiwa. Oleh sebab itu, negara-negara Asia Tenggara adalah negara-negara yang memiliki tanah yang subur. Nah, karena memiliki tanah yang subur, otomatis memiliki kekayaan sumber daya alam. Termasuklah itu sumber daya alam berupa hutan. Nah, kalau berbicara tentang hutan, berarti kita berbicara tentang tumbuhan, tentang pohon. Nah, ingat ya nak, pohon itu adalah paru-paru dunia. Hutan adalah paru-paru dunia. Kenapa ya dikatakan pohon atau hutan itu sebagai paru-paru dunia? Iya, karena hutan atau pohon itu menghasilkan oksigen, menghasilkan O2 yang berguna untuk manusia. Ternyata ada lagi loh manfaat dari hutan, ternyata ada lagi loh manfaat dari pohon selain menghasilkan oksigen. Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya yang lain itu bisa membuat patung. Masih ingat kan nak dengan patung kan? Nah, bagaimana membuat patung? Bagaimana teknik-teknik membuat patung? Kita pelajari di slide selanjutnya. Kita lihat dulu manfaat hutan. Manfaat hutan atau manfaat pohon yang pertama yaitu pohon bisa dijadikan bisa dibuat menjadi lemari, bisa dibuat menjadi tempat tidur, atau bisa dibuat menjadi apalagi nak, jendela, pintu dan lain-lain. Itu manfaat dari pohon yang pertama. Manfaat pohon yang kedua yaitu pohon bisa dijadikan kertas. Ingat ya nak, kertas yang kamu tulis sekarang, kertas yang kamu pegang sekarang itu berasal dari pohon. Ya, karena kertas terbuat dari pohon, artinya semakin banyak kita menggunakan kertas, semakin banyak pula pohon yang akan ditebang. Oleh sebab itu, kita harus selalu menghemat penggunaan kertas. Jangan dikit-dikit dirobek bukunya untuk dibuat pesawat-pesawat. Jangan dikit-dikit dicoret-coret bukunya untuk hal-hal yang tidak penting. Itu bukan mencerminkan sikap hemat. Itu bukan mencerminkan sikap melestarikan sumber daya alam. Paham ya nak? Sekarang, apa sih manfaat pohon yang ketiga? Manfaat pohon yang ketiga yaitu pohon bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat patung. Nah, masih ingat nak, kalau patung yang terbuat dari kayu itu berarti termasuk bahan keras atau bahan lembek anak teacher? Iya, itu termasuk bahan keras. Karena begitu banyaknya manfaat pohon dalam kehidupan kita sehari-hari, oleh sebab itu kita harus selalu melestarikan hutan, kita harus selalu melestarikan pepohonan. Contoh langkah kecil sederhana kamu menjaga kelestarian pohon yaitu kamu hemat menggunakan kertas. Itu contoh sederhananya. Jadi mulai dari sekarang anak-anak teacher harus hemat menggunakan kertas ya nak. Nah, sekarang kita lihat. Buka bukunya. Halaman 70. Teknik yang digunakan untuk membuat patung. Ini pun materinya sudah ada di video teacher sebelumnya, tapi teacher nggak apa-apa, teacher ulangi lagi supaya kalian semakin paham dan semakin mengerti. Teknik yang digunakan untuk membuat patung itu nak, yang pertama ada teknik memahat atau mengukir. Teknik memahat digunakan dalam membuat patung dengan bahan keras. Memahat artinya memperkecil bahan yang digunakan. Memperkecil bahan yang digunakan contohnya yaitu ada pada batu cadas atau ada pada marmer. Kemudian sedangkan mengukir yaitu untuk patung yang terbuat dari bahan kayu. Kalau memahat itu dari bahan batu cadas atau marmer, kalau mengukir itu dari bahan kayu. Bisa dipahami ya nak? Berarti teknik membuat patung yang pertama yaitu teknik memahat atau teknik mengukir. Nah, teknik yang kedua yaitu ada teknik membutsir. Apa itu teknik membutsir? Yaitu teknik mengurangi atau menambahkan bahan lunak sedikit demi sedikit menggunakan sudip atau menggunakan alat. Contohnya nih seperti yang dipegang Bapak ini. Yang seperti pensil itu nak, tapi itu sebenarnya bukan pensil. Itu adalah nama alatnya sudip. Ya, sudip digunakan dalam teknik membutsir. Untuk digunakan alatnya ini untuk mengurangi atau menambahkan bahan lunak sehingga terbentuklah patung atau benda yang diinginkan. Paham ya nak? Yang ketiga yaitu teknik mencetak. Apa itu teknik mencetak? Teknik mencetak dilakukan untuk membentuk patung dari bahan keras yang dilelehkan. Misalnya ada gips,
besi, perunggu, dan juga bubur kertas. Nah, ini adalah teknik mencetak. Kemudian setelah bubur kertasnya kita lelehkan, kita hancurkan, kita masukkan dia ke dalam cetakan. Nah, itu sudah termasuk teknik mencetak. Nah, seperti praktek kita yang dikumpulkan hari ini, itu termasuk dengan membuat patung dengan cara teknik mencetak. Paham ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat. Oke. Perbandingan kondisi geografis dan kegiatan ekonomi negara Brunei Darussalam dan Singapura. Ingat ya, Nak, Brunei Darussalam dengan Singapura adalah negara kaya yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana kondisi geografis atau bagaimana perbandingan kondisi geografis dan kegiatan ekonomi negara Brunei Darussalam dan Singapura? Kita lihat perbandingannya. Nah, ini adalah ikon atau tempat terkenal yang ada di Brunei Darussalam dengan di Singapura. Nah, kalau yang di Brunei Darussalam ini, Nak, yang gambar sebelah kiri ini adalah tempat tinggal Sultan Brunei Darussalam. Sementara Singapura yang berada di sebelah kanan, mungkin anak-anak teacher sudah ada yang pernah ke Singapura, ini namanya Merlion ya, Nak, lambang atau ikon dari negara Singapura. Nah, bagaimana perbandingan antara Brunei Darussalam dan Singapura? Kita lihat dulu dari kondisi geografisnya. Dari segi kondisi geografis, Brunei Darussalam itu merupakan wilayah dataran rendah yang beriklim tropis dan memiliki curah hujan yang tinggi. Sementara Singapura, kondisi geografisnya yaitu wilayah yang sebagian besar wilayahnya yaitu perkotaan dan merupakan dataran rendah. Kemudian kegiatan ekonominya. Kalau kegiatan ekonomi Brunei Darussalam, Nak, itu merupakan negara penghasil minyak dan gas bumi. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertambangan. Kalau Brunei Darussalam pekerjaan penduduknya di sektor pertambangan, maka Singapura mata pencarian sebagian besar penduduknya yaitu di bidang jasa, perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan juga wisata. Bisa dipahami, Nak, perbandingan antara kondisi geografis negara Brunei Darussalam dan juga negara Singapura dan perbandingan kegiatan ekonomi negara Brunei Darussalam dan Singapura. Bisa dipahami, anak teacher? Nah, ini boleh kamu tulis di buku catatannya. Bikin tabelnya ya, Nak, bikin yang rapi, tulis yang rapi. Oke? Sampai sini bisa dipahami, anak teacher? Nah, sekarang kita lanjut halaman 71. Coba buka bukunya halaman 71, Nak. Nah, kita akan bahas nilai-nilai terkait sila kelima Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa-apa aja sih penerapan atau contoh tindakan yang mengamalkan sila kelima dalam Pancasila akan kita pelajari sekarang. Coba perhatikan gambar ini, anak teacher. Di sini ada gambar seorang anak yang sedang menabung di celengan ayam. Siapa nih di rumah yang suka menabung atau punya celengan? Kalau anak-anak teacher di rumah dia suka menabung, punya celengan, teacher dukung. Itu adalah tindakan yang bagus, itu adalah tindakan yang mencerminkan sikap hemat ya, Nak. Karena kita menabung itu bisa berguna untuk masa yang akan datang. Gambar kedua di sini. Di sini ada teacher kasih contoh gambarnya, yaitu ada sekelompok orang yang sedang bekerja di pabrik. Nah, di sini bekerja di pabrik itu termasuk salah satu contoh pengamalan sila kelima, yaitu bekerja keras, pantang menyerah, bekerja keras. Ayah ibu kita bekerja keras untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari, itu mengamalkan sila kelima. Kamu bekerja keras dalam hal belajar supaya bisa mendapatkan nilai yang terbaik, itu termasuk mengamalkan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Berarti yang pertama menabung, yang kedua bekerja keras, yang ketiga yaitu menolong orang lain. Menolong orang lain ini tidak memandang usia, tidak memandang suku, tidak memandang agama. Siapapun orang yang butuh pertolongan kita, mau dia orang tua, mau dia orang abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, itu wajib kita tolong selagi kita mampu menolongnya. Nah, sekarang kita lihat, Nak, bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lambang sila kelima, Nak teacher?
Iya, lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu, ini boleh kamu catat juga di buku catatanmu ya nak. Catat di buku catatannya. Oke, di halaman berikutnya, di halaman 72. Oke, kamu boleh catat di buku catatanmu sambil mencatat, sambil mengingat. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bersikap adil kepada orang lain. Bersikap adil dalam kategori siapapun orangnya kita harus bersikap adil. Jangan karena dia orang kaya, walaupun dia salah kita bela, karena dia kaya aku membela dia aja lah. Tidak boleh seperti itu ya nak. Apapun jabatannya, siapapun dia, kalau dia salah kita katakan salah, kalau dia benar katakan benar ya nak, karena kita harus bersikap adil kepada orang lain. Yang kedua yaitu tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah. Tidak bersikap boros itu misalnya menabung, kemudian contohnya yang lain yaitu membeli apa yang kita butuhkan, bukan membeli apa yang kita inginkan. Contohnya di sini membeli apa yang kita butuhkan, misalnya buku paket. Buku paket itu kan sesuatu yang kita butuhkan ya nak, karena kalau nggak ada buku paket pelajaran kita jadi terganggu ya, mau nggak mau kita harus beli buku paket, itu yang dibutuhkan. Kalau yang diinginkan beda lagi nih. Kalau yang diinginkan itu contohnya kamu mau HP kan sebenarnya tidak dibutuhkan, untuk tidak terlalu dibutuhkan. Misalnya untuk apa kita beli HP kalau tidak kita butuhkan, maka tidak usah dibeli HP-nya. Kamu bukan butuh HP, kamu cuma hanya ingin HP. Jadi beda ya nak, yang dibutuhkan dengan yang diinginkan itu berbeda. Contohnya yang lain, suka bekerja keras. Kayak yang teacher bilang tadi, orang tua kita bekerja keras di PT untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, itu termasuk mengamalkan sila kelima Pancasila. Kamu bekerja keras belajar untuk mendapatkan hasil terbaik, kamu sudah mengamalkan sila kelima Pancasila. Yang selanjutnya itu memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih. Memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih. Contohnya kita tolong ada nenek-nenek yang lagi susah, dia menyeberang di jalan, kita tolong. Kemudian nenek tersebut memberikan kita, katakan memberikan uang contohnya, kita bilang nggak usah nek, makasih, aku ikhlas kok nolongnya. Nah itu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Yang berikutnya yaitu menghargai hasil karya orang lain. Menghargai dalam artian memuji atau mengatakan, atau contohnya nih ada kerajinan tangan, misalnya kerajinan tangan membuat patung. Kamu lihat patung buatan kawanmu, misalnya kamu bilang, ih bagus ya patung buatanmu, warnanya cerah, bentuknya bagus. Itu sudah termasuk menghargai. Jangan pula diejek hasil karya temannya, nak, ih jelek kali punyamu, warnanya gelap kali loh, nggak cocok lagi bentuknya. Nah itu nggak boleh. Kita harus menghargai hasil karya orang lain. Kemudian contohnya yang terakhir yaitu tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Contohnya di sini merusak fasilitas umum, merusak kursi, merusak meja kalau di kelas, itu tidak boleh karena itu kita merugikan kepentingan umum. Sampai sini bisa dipahami anak teacher? Nah, selanjutnya kita lihat pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pengamalan sila kelima di rumah? Yang pertama, bersikap adil kepada semua anggota keluarga, tidak curiga dan tidak gampang menuduh atau saling menyalahkan. Ini ditulis karena ini tidak ada di bukumu, ditulis juga ya nak. Tulis di catatan seperti biasa, tulis rapi, jangan lupa tulis hari dan tanggal. Selalu teacher ingatkan jangan sampai lupa kamu menulis hari dan tanggal. Contoh yang kedua di rumah yaitu menghormati hak-hak anggota keluarga lainnya, seperti misalnya tidak bising, kalau ada bapak kita sudah capek, jangan pula kita, atau bapak kita sudah capek pulang kerja, jangan pula kita waktu bapak kita tidur nak, kita bising, kita bertengkar dengan kakak kita harus saling menghormati. Kemudian contoh lainnya, sudah tahu kamu kakakmu lagi sakit gigi, kalau orang sakit gigi kan nak, nggak suka dia dengar yang bising-bisingnya nak. Sudah tahu kamu kakakmu sakit gigi, bising lagi pula kamu, tambahlah nanti sakit gigi kakaknya kan nak. Jadi harus menghormati hak-hak orang lain. Kalau kakaknya sakit gigi, diamlah dengan tenang dulu, jangan dulu bikin ribut, jangan dulu bikin masalah, biarkan dulu kakaknya istirahat biar giginya sembuh. Paham ya nak?
Kemudian contoh yang ketiga yaitu menolong anggota keluarga yang membutuhkan, misalnya membantu adik kita mengerjakan PR, ya. Contoh yang lainnya yaitu hidup tidak bermewah-mewah. Hidup tidak bermewah-mewah ini contohnya di rumah, misalnya apa yang dimasak mama hari itu, itulah yang kita makan. Kalau mama hari itu masaknya misalnya ikan, katakan mama masak ikan benggol, ya makanlah ikan benggolnya, harus disyukuri. Jangan pula karena mama masak ikan benggol kamu harus bilang, ma aku mau ayam goreng, ma aku mau KFC. Nggak boleh, itu kita tidak bersyukur. Artinya kita harus hidup sederhana, jangan bermewah-mewah. Boleh nggak makan ayam goreng, boleh nggak makan KFC? Boleh, tapi nggak harus setiap hari, ya kan nak? Nah, sekarang contohnya yang berikutnya itu menerapkan perilaku hemat. Menerapkan perilaku hemat, contohnya tadi menabung. Kalau dikasih mama kamu jajan 4.000 satu hari, bolehlah kamu jajani 2.000, sisanya 2.000 lagi ditabung deh, ya kan nak? Nah, itu merupakan penerapan perilaku hemat di rumah. Nah, selanjutnya di sekolah. Bagaimana pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Yang pertama yaitu siswa tidak pilih-pilih dalam berteman, bersikap adil dengan tidak membeda-bedakan perilaku orang lain berdasarkan latar belakangnya. Yang kedua yaitu mengutamakan kewajiban, baru kemudian menuntut hak. Contohnya, kita wajib membuang sampah pada tempatnya agar kita bisa menuntut hak kita untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih. Paham ya anak teacher? Contohnya yang berikutnya itu ada hidup tidak bermewah-mewah. Contohnya sama kayak yang di rumah tadi. Paham ya nak? Nah, selanjutnya itu menerapkan perilaku hemat. Oke, berikutnya di lingkungan masyarakat. Bagaimana pengamalan atau penerapan sila kelima di lingkungan masyarakat? Yang pertama yaitu bersikap adil pada sesama warga masyarakat dalam hidup bertetangga. Contohnya tidak ikut menyebarkan fitnah, tidak mencederai hak warga lain dengan ribut di jam istirahat dan sebagainya. Oke. Contoh lainnya yaitu mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Contohnya yaitu dengan ikut kerja bakti dan gotong royong. Oke. Sampai sini bisa dipahami anak teacher bagaimana contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Bisa dipahami anak? Tulis rapi dan diingat baik-baik. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke halaman 75. Coba buka bukumu halaman 75. Halaman 72 dan 73 itu sebelum ke halaman 75 nak, bukalah bukumu halaman 72 dan 73. Di situ ada hiu martil karena di situ ada teks tentang hiu martil. Hiu martil ini adalah salah satu jenis ikan, tapi jenis ikan yang tidak bisa dimakan atau tidak bisa dipelihara. Nah, kamu boleh baca teks hiu martil ini, tapi yang di dalam kotaknya ini tidak usah dikerjakan ya nak. Yang di bawah dalam kotaknya itu tidak usah dikerjakan. Oke, kamu baca hiu martil ini, ingat ya nak, nggak ditengok teacher Maya kok, nggak usah aku baca, harus dibaca. Karena dalam teks ini ada ilmu baru yang kamu dapatkan. Kamu tidak baca teks hiu martil, kamu tidak dapat ilmu baru. Oke, jadi teks hiu martilnya dibaca dengan baik-baik. Yang di bawahnya ini tidak usah dikerjakan ya nak, karena nanti mencari kesimpulan dari sebuah teks ada di tugas berikutnya. Oke, nah sekarang halaman 74. Halaman 74 tidak usah dikerjakan karena sudah teacher jelaskan. Sekarang buka bukumu nak, halaman 75. Nah, halaman 75 ayo berlatih. Halaman 75 ayo berlatih, kamu kerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. 3 soal kerjakan di buku latihan. Ingat ya nak, kalau kita ada latihan tematik, tulis di atasnya itu ayo berlatih tematik 6A, subtema 2, pembelajaran 6, tulis halaman berapa. Misalnya halaman 65, tulis juga tanggalnya dan tulis juga harinya. Kerjakan di buku latihan nomor 1, 2, dan 3. Tidak usah ditulis soalnya anak teacher, langsunglah tulis jawabannya. Bisa dipahami anak teacher? Oke, teacher harap nak, apa materi yang teacher bagikan hari ini kalian boleh mengertinya, kalian bisa mengertinya dan memahaminya dengan baik ya nak.
Nah, sampai sini materi kita anak teacher. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ingat selalu rajin cuci tangan karena saat ini kita lagi ada di kondisi pandemi COVID-19 atau pandemi corona. Kita harus rajin-rajin cuci tangan dan selalu berhubungan baik dengan orang-orang yang di sekeliling kita ya nak. Oke, hanya ini yang bisa teacher sampaikan. Tapi sebelumnya teacher juga ingin menyampaikan nak, karena subtema 1 dan subtema 2 kita sudah habis. Hari ini sudah habis subtema 2 kita dan subtema 1 kita juga sudah habis. Maka besok anak-anak teacher akan mengadakan PH. Apa itu PH? Penilaian harian yang pertama. Karena besok akan dilakukan PH yang pertama atau penilaian harian yang pertama, jadi anak-anak teacher jangan lupa untuk baca bukunya subtema 1 dan subtema 2. Besok kita akan PH. PH-nya tidak pakai aplikasi tapi pakai manual. Bagaimana manual? Ikuti terus bagaimana tata cara PH kita besok akan teacher umumkan di grup ya nak. Ingat, besok kita akan melakukan penilaian harian yang pertama untuk tematik. Pelajari bukumu subtema 1 dan subtema 2. Terdiri dari 10 soal. Persiapkan dirimu sebaik mungkin. Karena ingat, kamu sekarang sudah kelas 6. Ini adalah kesempatanmu terakhir untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki nilaimu. Paham ya nak? Oke, hanya ini yang bisa teacher sampaikan materinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa untuk rajin cuci tangan dan berhubungan baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Hanya ini nak, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa, maaf ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom anak-anak teacher.